Ketika Sayyidina Muhammad SAW diperintah oleh Sayyidina Jibril, ya Muhammad Iqra. Benar? Iqra. Tadi itu dibaca oleh saudara beliau nih, yang berakhiran ba semua. Ya bagi ya. Apa perintah Sayyidina Jibril? Ya Muhammad Iqra. Hai Muhammad baca. Berarti Sayyidina Jibril mengasumsikan bahwa Quran sudah ada di qalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilupakan banyak orang. Ya Muhammad Iqra. Bukan Sayyidina Jibril yang baca duluan. Bacakan ayatnya huruf per huruf. Nabi Yuna Muhammad SAW gak perlu bertanya, ma'ana biqari. Saya gak bisa baca. Apa yang saya bisa baca? Jami'. Jadi Quran, ma'ana biqari, ma'ana bijami'. Oh ternyata Ahmad bin Abdullah itu ada yang disebut kelupaan rohani. Amnesia rohani. Aslinya ada. Maka didekap oleh beliau. Ketika didekap, sesak napas. Orang kalau sudah sesak napas, semua ilmu menyelami makna. Apa lafaznya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata bi di situ bukanlah untuk pemahaman terjemahan kita, bacalah dengan untuk ma'iyah. Tapi bi di situ taukid. Bacalah benar-benar dengan nama Tuhanmu, atau hilangkan dengannya, tapi cukup diterjemahkan benar-benar nama Rabbmu. Iqra bismi rabbi. Bacalah benar-benar, bacalah dengan sungguh-sungguh nama Rabbmu. Nama Tuhan kita siapa? Siapa nama Tuhan kita? Benar. Maka Sayyidina Nabi SAW menzikirkan itu selama beberapa bulan. Baru turun surat kedua, Al-Muddathir atau Al-Muzammil. Jadi apa yang dizikirkan Nabi? Allah. Allah. Jadi ketika dulu saya punya mahasiswa, ini ada mahasiswanya satu nih ya, Hakim namanya. Ente orang Tegal apa Brebes? Hah? Di mana tuh? Oh Bumi Ayu. Dulu ini santri Quran PTIQ. Saya ngajar dulu di PTIQ, sekarang ngajar di IIQ, Institut Ilmu Al-Quran. Khusus untuk perempuan juga. Silakan kalau tamat ke sana ya. Waktu kita mengajarkan kitab Imam Ghazali, ada satu bab tentang zikrullah. Kitab Kimia Us-Sa'adah. Ketika sampai di bab zikrullah, saya katakan, kalian ambil talqin zikir ya. Pada ketakutan, tar Quran saya gimana tar? Ternyata ahlul Quran membenturkan zikir dengan Quran. Ini kesalahan fatal. Sejak kapan zikir bertentangan dengan Quran? Halo adik-adik, dengerin. Kalau ada orang nanya, lebih mulia zikir atau Quran? Itu jawabnya gimana? Lebih mulia zikir apa Quran? Jawabnya gimana? Ada ayat apa enggak? Shad wal Qur'ani. Demi Quran yang memiliki zikir, peringatan. Mungkinkah ada zikir tanpa dan perintah zikir di Quran itu ratusan. Maka jika ada orang belajar zikir, belajar tarekat, belajar tasawuf, kebanyakan kita ta'ahud bil Quran, memegang Quran itu cuma takrir. Takrir masuk. Itu ta'ahud dengan zahirul Quran. Batinul Quran itu adalah zikirnya. Kalau zikir sudah lancar, baca Quran jadi zikir yang mutlak. Tapi kalau belum lancar, maka orang baca Quran masih dipertentangkannya dengan zikir. Udah 10:30, mau lanjut atau udah? Beneran?
Bapak Ibu yang makan Allah, para santri, para hadirin. Ketika tadi ada doa, Allahumma arhamna bil Quran. Kebanyakan orang membayangkan, ya Allah rahmati aku dengan Quran, yang terbayang adalah mushaf. Apa yang terbayang? Benar gak? Allah marhamna bil Quran yang terbayang mushaf kan? Benar. Itu juga bermakna Allah marhamna biman unzila alaihil Quran. Kenapa? Di Quran dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hakikat rahmat, ada yang salawat. Ada hadisnya. Ya. Siapa yang bersolawat kepadaku, man aktsara salata alayya, dia paling dekat. Ini salah satu cara dekat ke Nabi SAW. Yang kedua, ikra'ul Quran. Tapi Bapak Ibu masih ingat kisah Sayyidina Ali? Apa ayatnya? Pak polisi, Pak tentara, ini target mereka ini. Gimana Pak? Hukum di negeri ini dituduh zindik, tauhid. Tapi yang lebih parah, ada orang Wahabi di Indonesia karena apa kata mereka? As-Sayyid Allah, hadis rawahu Imam Fulan anin Nabi. Pas kita cek, dia nggak sebut Sayyid, Muhammad Alawi Al-Maliki. Saya yakin dulu Abah Labib nih hadir saat Ibnu Mani' mengkafirkan beliau. Ada bukunya Pak Kiai. Ada bukunya. Kalau kafirkan dan menganggap ulama itu berhala. Salah paham. Ya. Kesalahpahaman itu juga berbahaya. Itulah kenapa al-isnad minad din. Nah, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Bersanad. Apa arti sanad? Berguru yang gurunya punya silsilah ilmu bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Itu minad din, itu separuh agama. Hari ini ada ustadz, kalau dia mengkritisi dia, berarti mengkritisi saudara yang makan Allah. Apa beda Muslim dengan kamu hina saya, hina Islam? Waduh. Islam itu indallah, innad dina indallah al-Islam. Indallah itu satu makom yang tinggi di sisi Allah. Yang di sisi Allah itu di Quran cuma berapa? Satu al-Islam, yang kedua syuhada. Bal ahya'un inda rabbihim. Maka syuhada itu kedekatannya kepada Allah itu disebut kedekatan indiyah. Indah di sisi. Itu mereka baru dekat. Yang kedua, innad dina indallahil Islam. Jadi bedakan kita Muslim sedang berusaha mencapai hakikat Islam. Kita bukanlah Islam. Kita cuma Muslim. Orang yang berusaha untuk menunduk Allah dengan sikap beragama kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita salah, kalau umat Indonesia, umat Islam Indonesia mundur, Islamnya mundur nggak? Enggak, Islam tinggi. Maka dia tidak ya'lu. Semakin jauh, bukan ya'lu. Malah yang lain yang lebih tinggi dari kita. Cara untuk membangkitkan Islam itu cuma satu, menurut saya. Al-isnad. Nah, bersanad ini ada banyak. Ada sanad ilmu zahir, ada ilmu yang tidak zahir. Ada sanad berkat ngambil barokah. NU Muhammadiyah misalnya, itu fikrah. Dia berguru kepada dosen, itu fikrah, pemikiran. Yang mahal adalah bersanad kepada kiai, mursyid, syekh. Kenapa? Karena beliau itu mentarbiyah ruh. Sebagaimana beliau dulu ditarbiyah oleh gurunya, oleh gurunya. Seperti itu lebih kurang. Gus, kalau kita pinter, ngerasanya yang pinter siapa? Guru. Kalau kita faham satu bab, apa kata kita? Ini berkat guruku.
Tapi kalau orang nggak punya guru, coba nanti baca buku di rumah sendiri. Paham buku, apa kata kita di hati? Emang saya pinter ya. Al-Quran an mushafi. Nih dengerin. Tidak boleh, la yu'khazul ilmu. Tidak boleh ambil ilmu an suhufi. Apa arti suhufi? Orang yang baca lembaran kertas. Itu dulu, kalau sekarang la yu'khazul ilm an googliyin wala youtubiyin wala tiktokiyin. Ya benar ya. Ini punya Instagram nggak? Punya TikTok juga? TikTokin kepalanya nanti ya. Sekarang itu alam YouTube. Benar? Bapak Ibu apa hadis ini? Apa nggak hadis? Innamal a'malu binniyat. Coba baca. Innamal a'malu binniyat. Artinya apa? Sesungguhnya amalan dengan niat. Itu hadis didapat oleh Imam Bukhari. Imam kan orang yang tinggal di Mekah, di Madinah. Tinggal Allah izinkan saya ziarah ke beliau. Orang sebut halu, terserah. Ini pengalaman rohani. Sebagai tahadus bin ni'mah, tanda syukur kepada Allah kita boleh ceritakan. Supaya orang mau ziarah. Ziarah ke Imam Bukhari, saya di sana dan teman-teman baca hadis. Hadis Inam dapat hadis ini bukan di Uzbek. Uzbek ini Rusia dulu. Sekarang negara sendiri. Beliau melakukan perjalanan dari Banyuwangi ke Jakarta jauh. Pakai apa? Ada kereta api nggak zaman itu? Beliau ini lahir tahun 194, wafat tahun 2444. Nggak apal ya, apalnya Masehi ya. Selamat Hari Raya, Tahun Baru gitu ya. Nggak apal. Hijriahnya nggak apal. 14 berapa sekarang? 1440. Sekitar umur 194 tambahin 15 berapa? Pusing nggak? Hah? 200 Mekah. Bertemulah, cari guru. Siapa yang dicari? Dia mencari murid tertua Imam Syafi'i yang masih hidup di Mekah. Nih cara ulama dulu. Jadi cari ke kota tertentu murid Imam Syafi'i yang masih hidup. Namanya Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Siapa namanya Bapak Ibu? Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Dikenal dengan Al-Humaidi. Ini dulu yang tukang bawa Uyainah. Setiap kali ketemu yang diajak adalah anak muda ini di mana Humaidi, tukang bawa kitab. Berkah khidmat kepada Imam Syafi'i, meninggal gurunya, orang datang kepada dia. Dia yang jadi guru. Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i di Baghdad, apa kata beliau? Al-Humaidi imamuna syaikhuna. Humaidi itu guru kita. Imam kita itu. Dan beliau nulis kitab judul, siapa nama guru Imam Bukhari tadi? Al-Humaidi. Beneran nih. Al-Jumri Mekah. Imam Bukhari nggak pakai kereta, nggak pakai mobil, nggak pakai motor, pakai onta. Dari Uzbek ke Mekah. Cuma mau dengar hadis innamal a'malu binniyat. Maka sekarang nggak ada ceritanya malas-malas ngaji. Yang belum nyantri, santriin di sini. Beliau dulu nyantri berapa tahun Abah dulu di Mekah? 8 tahun di Mekah. Antum, Kim, ente pernah ke Mekah nggak? Belum ya.
Orang kalau ke Mekah biasanya ngapain? Umroh. Bener ya? Pulang nggak jadi ulama. Jadi Nabi SAW umroh 2 minggu di Mekah, nggak umroh sama sekali. Apa yang beliau lakukan? Beliau silaturahim, menenangkan penduduk Mekah bahwa beliau tidak sedang perang di Mekah. Jadi ke Mekah itu jangan hanya mikirin umroh, karena banyak hari ini orang ke Mekah itu nafsu umroh, bukan ingin melakukan yang Nabi buat. Dan banyak hari ini ibu-ibu nih, bapak-bapak udah bayar mahal, terus ngomel-ngomel dapat hotel biasa. Dia lupa Sayyidina Abdullah bin Umar tidak pernah berani tinggal dalam wilayah tanah haram. Apa kata Sayyidina Abdullah? Saya khawatir salah adab di Mekah. Jadi beliau kalau buang air besar, atau kecuali buang air kecil, cari tempat yang nggak tahu adab. Tapi mau negur kan gak enak, Pak. Sayyidina Abdullah bin Umar buat kemah di belakang Masjid Ji'ranah, Masjid Sayyidatuna Aisyah. Agak berjarak dikit dia buat kemah di situ. Didatangin murid-muridnya, ya Sayyidina Abdullah, ada apa dengan engkau? Engkau kan sahabat Nabi. Jawaban beliau, saya khawatir jika ada di tanah haram melakukan kesalahan kecil tapi dipandang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kan jadi tren ya. Nah, ini adab-adab mereka. Bapak Ibu yang mengasihi Allah, karena tidak bersanad, orang hari ini berilmu tanpa adab. Karena dapat ilmunya mudah. Tapi saya sampaikan kepada teman-teman, yang saya buka di kajian-kajian kitab yang ada di YouTube itu baru kulit-kulitnya. Jadi itu bukan kajian-kajian tinggi, itu kajian biasa. Kalau ingin kajian yang luar biasa, carilah guru, carilah mursyid, carilah kiai, ambil ilmu dari mereka. Salah satunya, masukkan anak ke dalam pesantren. Insya Allah. Saya walaupun guru ngaji, bisa ngajar juga, kita juga ngajar di pesantren, itu nggak bisa didik anak, nggak bisa. Mesti diserahkan kepada guru yang lain. Walaupun sarjana S1, S2, S3, S berapa lagi? Kalau urusan anak kita bakal emosi. Dan inilah saksi selama 2 tahun, Allah kasih unjuk kepada kita semua. Ibu-ibu yang nggak pernah kuliah pendidikan, tiba-tiba jadi guru, benar nggak? Setiap hari marah, benar nggak? Marahin anak. Karena seni jadi guru itu seni yang tidak mudah didapat. Dan itulah khususiyah, khasais para muallim di pesantren. Maka saya sampaikan sebagai kalam terakhir, semoga tidak terakhir selama-lamanya. Kalau ada guru kita atau guru anak kita agak kasar, kita harus relakan. Jangan kemudian dipolisikan anaknya, itu nggak usah diterima. Kumpulin, diislahin aja, nggak usah diproses. Itu tanda kalau kita cuma mendidik anak tapi nggak didik orang tua. Semoga nanti Abah punya waktu ngajarin tidak hanya anak-anaknya, tapi juga ngajarin orang tua. Mau nggak Bapak Ibu diajarin beliau? Mau ya? Semoga beliau nanti ada waktu sekali sebulan, mau? Ya, minimal orang tua juga harus dididik. Bapak Ibu yang mengasihi Allah, ada ruh, ada adab, ada keberkahan. Semoga guru-guru kita diberkahi. Semua masyaikh kita Allah berikan kelapangan hidupnya di dunia dan akhirat. Semoga semua para muallim, semua orang-orang yang berkhidmat untuk agama ini Allah berikan keridhaan. Amin ya rabbal alamin. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa ila jami' ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' warasatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ulama al-amilin wal awliya al-arifin
wal muhibbin wat tullab wat talamiz wal masyayikh wal waqifin wal mutasaddiqin wa jamil ummah al-islamiyah fi masyarikil ardi wa magharibiha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal waladhdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga